Halo semua, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas classification dan clustering. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Rumi, Afan, Zulfikar, dan Gilang. Kita mulai dari klasifikasi. Dari data pre-processing yang kami lakukan, pertama ialah menyamakan nilai kolom-kolom kategorik sesuai dengan deskripsi data yang terlampir pada dokumen tugas. Yang kedua, mengisi nilai 0 pada kolom kategorik dengan nilai mode dari kolom tersebut. Ketiga ialah mengubah nilai balance yang negatif menjadi 0. Keempat ialah menghapus baris yang memiliki balance yang bernilai 0. Dan yang terakhir ialah merubah semua nilai other pada kolom P outcome menjadi unknown agar tidak redundant dalam nilai dari kolom tersebut. Lalu deskripsi data. Setelah dilakukan data pre-processing, data ini memiliki 17 kolom dengan 42.000 baris. Berikut tipe datanya, banyak data kategori dan banyak juga data berupa integer dan juga float. Terdapat kolom numerik yang mencakup age, balance, dan seterusnya. Terdapat juga kolom kategorik seperti berikut. Setelah itu, kami melakukan label encoding dan feature selection. Pada label encoding ini, kami mengubah data kategorikal bertipe string ke dalam nilai numerik agar bisa dilakukan feature selection. Pada feature selection, kami memutuskan untuk memilih 3 fitur, dan kami menggunakan sequential forward selection, menggunakan algoritma k-nearest neighbor dengan kriteria akurasi. Pada implementasinya, feature selection ini memulai dengan list fitur yang kosong, lalu menjalankan algoritma k-nearest, lalu menambahkan satu fitur dan menjalankan algoritma KNN, dan terus menambahkan fitur pada setiap iterasinya, hingga penambahan fitur pada iterasi tidak meningkatkan performa akurasi. 3 fitur terbaik yang didapat adalah month, duration, dan days. Berikut implementasi dari feature selection yang kami lakukan dan didapat feature 3 fiturnya ialah month, duration, dan days. Lalu kami membuat data fitur, month, duration, dan days, dan data target, dan membaginya menjadi data training dan data test dengan perbandingan 75% dan 25%. Perkenalkan, saya Zulfikar Rahman akan melanjutkan penjelasan di bagian prediksi. Nah, untuk melakukan prediksi terhadap dataset yang sudah diproses pada tahap-tahap sebelumnya, kami menggunakan library bernama Lazy Predict untuk melakukan, atau Lazy Classifier untuk melakukan prediksi, di mana library ini dapat memudahkan kita dalam mencoba berbagai jenis algoritma untuk melakukan prediksi terhadap dataset yang kita gunakan. Dan berikut adalah kutipan kode dan juga hasil prediksi kami menggunakan Lazy Classifier, di mana dapat terlihat terdapat banyak jenis algoritma dan juga akurasi dari masing-masing algoritma dalam melakukan prediksi terhadap dataset yang kami gunakan, yang sudah terbagi menjadi dataset training dan juga testing. Berdasarkan hasil Lazy Predict,
kita dapat melihat bahwa algoritma LGBM classifier memiliki akurasi yang paling tinggi untuk melakukan prediksi terhadap dataset yang kami gunakan dengan skor akurasi sebesar 0,91. Selanjutnya untuk memastikan apakah lazy classifier atau lazy predict tersebut memiliki nilai yang akurat dan dapat uh, kita jadikan acuan, kami mencoba melakukan prediksi secara manual dengan pertama-tama melakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search untuk 3 jenis algoritma. Ya. Algoritma yang kami pilih adalah nearest centroid, random forest classifier, dan juga k-neighbor classifier. Untuk nearest centroid, parameter yang akan kami lakukan tuning adalah parameter metrik dan juga parameter string threshold, di mana grid search dijalankan menggunakan cross validation dengan repeated stratified k-fold sebanyak 10 split. Dan dari hasil grid search, kita menemukan parameter metrik yang dengan nilai CT block dan string threshold bernilai 0,2 menjadi parameter terbaik untuk memaksimalkan algoritma ini dalam memperoleh nilai akurasi tertinggi. Di mana akurasi yang didapat dari menggunakan parameter tersebut besar 0,83. Dan hasil ini masih sesuai dengan hasil lazy predict yang sudah ditampilkan di awal tadi. Selanjutnya adalah random forest classifier, di mana langkah-langkah yang kami lakukan masih mirip seperti melakukan prediksi menggunakan mirror centroid, namun hanya berbeda parameter yang kami lakukan tuning, yaitu pada kasus ini adalah n estimator dan juga max filter, di mana n estimator bernilai 10, 100, atau 1000, dan max filter yang dapat dipilih adalah square root dan juga log 2. Hasil hyperparameter tuning menunjukkan log 2 sebagai nilai max filter dan n estimator berjumlah 1000 untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik sebesar 0,89. Dan pada hasil evaluasi ini dapat dilihat juga nilai-nilai pendukung lainnya seperti precision, recall, support, F1 score, dan juga coefficient matrix dari dataset yang diprediksi. Selanjutnya adalah algoritma K-neighbor classifier, di mana langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan hyperparameter tuning sedikit berbeda, jauh lebih sederhana, namun masih mirip. Dan parameter yang kami tuning hanya satu, yaitu jumlah neighbor-nya, di mana yang kami pilih di sini adalah 1 sampai 5. Dan cross validation-nya di sini kami jalankan sebanyak 5 kali. Yang berarti untuk 5 cross validation untuk masing-masing nilai neighbor 1 sampai 5, maka iterasi dalam hyperparameter tuning berjalan sebanyak 25 kali seperti dapat lihat pada gambar di kanan. Dan didapat hasil parameter terbaik yaitu neighbor dengan nilai 4. Dan hasil evaluasi menggunakan parameter tersebut membawa kita pada akurasi senilai 0,89. Dan hasil ini masih berkesesuaian dengan hasil dari lazy predict yang dilakukan di awal. Kesimpulan dari percobaan prediksi kami yang pertama adalah label atau column mount, duration, dan p-days merupakan fitur terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap dataset yang sudah diproses berdasarkan hasil fitur selection yang kami lakukan. Lalu selanjutnya adalah percobaan manual kami menunjukkan kembali membuktikan bahwa random forest memiliki akurasi 0,89 dan KNN memiliki akurasi 0,89, di mana akurasi tersebut lebih tinggi dibandingkan algoritma nearest centroid dalam memprediksi model kami, yaitu hanya sebesar 0,83. Nah, hasil percobaan manual tersebut tentunya dilakukan dengan menggunakan hyperparameter tuning sebelumnya dan menunjukkan hasil yang masih berkesesuaian dengan lazy predict yang dilakukan di awal. Di mana berdasarkan hal tersebut, kita dapat berasumsi bahwa hasil prediksi dari lazy predict dapat dipercaya karena cukup akurat dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa akurasi tertinggi untuk prediction terhadap dataset yang kami gunakan dapat diperoleh untuk mendapatkan skor akurasi tertingginya menggunakan LGBM classifier dengan nilai skor akurasi berjumlah 0,91. Saya Fikri Evan Fadlil, dan nanti ada teman saya Gilang Afardika
akan bahas bagian yang kedua, yaitu clustering. Mengapa sih perlu dilakukan clustering? Nah, jadi clustering ini merupakan teknik analisis data yang tidak menggunakan pengawasan unsupervised untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing data. Nah, clustering ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan struktur dalam data yang sulit terlihat secara kasat mata. Nah, dalam konteks data yang terdapat pada tabel di kasus restoran ini, clustering dapat membantu restoran dalam melakukan segmentasi pasar berdasarkan pola pembelian pelanggan, serta mengoptimalisasi proses bisnis seperti meningkatkan efisiensi persediaan dan memperbaiki strategi pemasaran. Deskripsi data. Pada kasus restoran, dataset terdiri dari 5 tabel, yaitu meals, members purchases, members order, dan order detail. Dan setiap tabel memiliki satu kolom ID yang dapat digunakan untuk menyambungkan tabel dengan tabel yang lainnya. Dan sebelum disatukan menjadi satu tabel, tiap tabel memiliki beberapa kolom data yang memiliki nilai outlier. Oke, jadi bisa dilihat di sini ada tableau prep builder. Jadi pada gambar ini ada flow ya, ada flow-nya itu dari cleaning dataset sebelum dataset itu disatukan hingga ketika dataset itu sudah disatukan dan dibersihkan lagi, lalu setelah itu baru jadi output ya, yang dikeluarkan menjadi file CSV. Bagian selanjutnya, kesimpulan dan manfaat. Manfaat dari dilakukannya clustering adalah yang pertama, restoran dapat memperoleh wawasan baru dan menggali lebih dalam informasi yang tersimpan di dalam data. Kemudian, dalam jangka panjang, clustering dapat membantu restoran dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Selain itu, dengan clustering, restoran dapat memahami pola pembelian member dan restoran dapat lebih memfokuskan sumber daya pada segmentasi pasar yang tepat. Lalu, dengan clustering juga, restoran dapat mengelompokkan jenis meals dan pesanan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, sehingga dapat melakukan pengoptimalan efisiensi persediaan dan strategi pemasaran untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Kesimpulan bagian pertama. Yang pertama ada Tableau dapat mengklasterkan data-data dari dataset restoran, baik data-data yang bersifat measure hingga campuran tipe data measure hingga dimension. Dan proses data preparation sangat terbantu dengan adanya Tableau Prep Builder yang digunakan dalam proses pembersihan dataset. Dan Tableau Prep Builder ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan dan mengintegrasi beberapa dataset yang berbeda menjadi satu dataset sehingga mempermudah pengerjaan dan visualisasi tahap clustering berikutnya menggunakan Tableau. Kesimpulan bagian kedua dari hasil analisis clustering, kita dapat melihat bahwa mayoritas konsumen yang melakukan pemesanan makanan pada restoran adalah konsumen berkelamin pria. Lalu tipe makanan yang paling banyak dipesan dari restoran adalah makanan bertipe cheese dengan temperatur yang panas. Lalu tipe serve yang paling banyak dipesan dari restoran tersebut adalah serve tipe dessert, yang mana disajikan dengan temperatur panas diikuti starter dan temperatur dingin dan panas. Lalu kemudian mayoritas konsumen berkelamin pria dan wanita paling banyak memesan serve bertipe starter dan dessert. Selain itu, cabang kota yang paling banyak menerima pesanan dari para konsumen adalah cabang-cabang kota Herzliya dan Ramat Hasharon. Dan yang terakhir, konsumen-konsumen dari restoran dapat disegmentasi menjadi beberapa klaster dengan membandingkan data-data measure dan dataset restoran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.